Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, atau biasa kita kenal untuk istilah bahasa Indonesianya adalah PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Pembahasan kita kali ini menggunakan Pustaka Gold Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease tahun 2019. Gold ini sendiri ada dua, yaitu gold yang report dan gold yang pocket. Kalau yang report ini cenderung lebih detail, lebih banyak halamannya. Kalau yang pocket ini lebih pada ringkasan dari report. Di dalam gold sendiri nanti Anda bisa melihat bahwa setiap hampir semua statementnya akan menggunakan evidence. Apakah evidennya tipe A, B, C, atau D. Di Indonesia kita menggunakan pustaka dari PDPI, PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, diagnosis dan penata laksanaannya. Nah, kita mulai COPD. COPD itu adalah penyakit yang umum terjadi. Dia sebenarnya bisa dicegah dan juga bisa diterapi. COPD dikarakteristikkan sebagai suatu penyakit dengan gejala pernafasan yang persisten dan keterbatasan aliran udara yang disebabkan adanya abnormalitas baik dari airway saluran nafasnya dan atau pada alveolinya yang umumnya menyebabkan pasien mulai mengalami gejala gangguan pernafasan, dan hal ini disebabkan adanya paparan yang signifikan. Jadi PPOK ini kita harus sangat memperhatikan adalah apa yang bisa menyebabkan PPOK. Faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan PPOK sehingga sebenarnya bisa dicegah. Keterbatasan aliran nafas kronis pada PPOK ini disebabkan oleh gabungan. Jadi bisa sendiri, bisa gabungan dari penyakit saluran nafas pada saluran nafas kecil, bronkioli, atau istilahnya adalah obstruktif bronkiolitis, dan pada parenchymal destruction atau kita kenal istilahnya adalah emphysema. Ini adalah gambaran mengenai paru-paru, singkat mengenai paru-paru. Pada paru-paru, udara masuk, udara yang mengandung tinggi CO2 akan masuk, kemudian akan ditukar di alveoli, ditukar dengan udara yang kaya akan oksigen. Nah, keterbatasan aliran udara kronis pada PPOK disebabkan oleh inflamasi kronis. Prinsipnya, jadi prinsip utama terjadi PPOK adalah inflamasi kronis. Penyebabnya ada 3, kerusakan dari perubahan dari struktural, kemudian adanya penyempitan pada saluran nafas, kemudian adanya kerusakan pada parenkim paru. Hal ini menyebabkan kehilangan dari alveolar attachment, dan yang akhirnya menurunkan dari elastisitas recoil yang ada di paru-paru. Nah, untuk mengetahui kondisi ini, kita menggunakan alat yang namanya spirometri. Jadi tidak hanya pada penata laksanaan asma, pada PPOK kita juga sangat akan membutuhkan alat untuk mengukur fungsi paru yang namanya adalah spirometri. Sebelumnya, pustaka Gold sebelumnya maupun pustaka-pustaka yang lain biasanya membagi PPOK menjadi 2 jenis, yaitu emfisema dan kronik bronkitis.
Uh, ini adalah definisinya. Nah, jadi kalau bronkitis kronis itu masalah yang lebih diutamakan adanya gangguan pada saluran dari paru-paru di daerah bronkiolitis. Sedangkan emfisema gangguannya, kerusakannya adalah pada alveoli. Itu yang membedakan antara bronkitis kronis dan emfisema. Mana yang terjadi? Bisa saja seseorang pasien PPOK hanya mengalami bronkitis kronis, bisa juga hanya emfisema, bisa juga keduanya. Mekanisme keterbatasan aliran pernafasan pada PPOK dulu dijelaskan inflamasi itu hanya pada 2 poin, yaitu pada penyakit saluran nafas kecil dan juga adanya kerusakan parenkimal yang akhirnya menyebabkan keterbatasan aliran udara pernafasan. Kalau yang pada PP ini adalah pada guideline COPD, guideline GOLD yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini pembagiannya, kerusakannya. Kalau pada bronkitis kronis itu lebih pada bronkinya, lebih pada batangnya, sedangkan kalau emfisema lebih pada alveolinya. Ini adalah gambarannya kondisi normal dan kondisi ketika kronik bronkitis. Begitu juga emfisema, ini kondisi normal dan ini adalah kondisi emfisema. Kita bisa lihat perbedaannya yang sangat mencolok adalah pada emfisema banyak sekali ruang-ruang yang akhirnya menyatu, sehingga tempat pertukaran udara, permukaan untuk pertukaran udara antara CO2 dan O2-nya lebih kecil. Berdasarkan data dari WHO, kita ketahui bahwa lebih dari 90% kematian karena PPOK itu terjadi pada negara miskin atau negara yang mempunyai negara miskin yang kondisinya ekonominya ke bawah. Penyebab utama dari PPOK adalah paparan rokok. Di sini dikatakan bahwa bisa pada perokok aktif maupun perokok pasif. Faktor resiko lain adanya paparan dari polusi udara indoor maupun outdoor, dan juga bisa juga disebabkan oleh debu dari tempat kita bekerja atau jamur. Paparan polusi pada indoor bahkan dapat mempengaruhi janin yang belum lahir, sehingga bisa menyebabkan perkembangan PPOK di kemudian hari. Dan beberapa kasus PPOK disebabkan oleh penyakit asma. Jadi pasien asma itu lebih beresiko tinggi mengalami PPOK dibandingkan pasien yang non-asma. Ini adalah kondisi dari pasien PPOK di Asia. Penyebab-penyebabnya yang pada pasien PPOK di Asia. Data epidemiologi PPOK, prevalensi PPOK itu lebih tinggi pada perokok dan mantan perokok dibandingkan non-perokok. Lebih banyak terjadi pada usia lebih dari 40 dibandingkan kurang dari 40. Ini juga salah satu poin yang membedakan antara PPOK dan jenis asma yang paling sering terjadi, yaitu alergik asma, di mana asma itu umumnya terjadi pada usia dini, usia anak-anak, sedangkan PPOK justru terjadinya pada usia yang sudah cukup matang, lebih sama dengan 40 tahun. Lebih banyak dialami laki-laki dibandingkan perempuan. Morbiditasnya. Morbiditas secara tradisional diukur saat kunjungan rawat jalan oleh klinisi, kunjungan saat ke IGD maupun saat masuk rumah sakit MRS. Meskipun database COPD terhadap parameter outcome ini kurang memadai dan sering kurang dapat dipercaya dibandingkan
data mortalitas. Namun keterbatasan data menunjukkan bahwa mortalitas COPD meningkat seiring dengan usia. Jadi semakin tinggi usianya, semakin resiko kematiannya karena PPOK juga semakin meningkat. Pada pasien COPD, perkembangan komorbiditas dapat terjadi pada usia yang lebih muda. Morbiditas dari COPD dapat mempengaruhi kondisi penyakit penyerta lain seperti penyakit kardiovaskular, muskuloskeletal maupun diabetes mellitus yang berkaitan dengan kebiasaan merokok, usia dari pasien, dan juga COPD itu sendiri. Mortalitas. Pada tahun 2011, COPD adalah penyebab kematian terbesar ketiga di Amerika. Peningkatan COPD terkait mortalitas sebagian disebabkan oleh endemik berkembangnya merokok, penurunan mortalitas dari penyakit kematian umum lainnya, penyakit jantung iskemik, infeksi, maupun usia tua. Economic burden. COPD berkaitan dengan economic burden secara signifikan. Di Uni Eropa, total biaya langsung dari penyakit pernafasan diperkirakan sekitar 6% dari total anggaran kesehatan. Dan COPD sendiri menggunakan 56% dari biaya penyakit pernafasan. Cukup besar. Eksaserbasi COPD mengambil porsi terbesar dari total COPD burden dari sistem pelayanan kesehatan. Pada negara berkembang, biaya medis langsung menjadi kurang penting dibandingkan pengaruh COPD pada pekerjaan dan produktivitas. Social burden. Pada tahun 2005, COPD merupakan penyebab ke-8 terhadap DALY atau DALY di dunia. Namun pada tahun 2013 meningkat menjadi urutan ke-5. Nah, penyebab COPD yang paling terkenal adalah merokok. Dia merupakan faktor risiko utama, tapi sebetulnya adalah faktor risiko yang masih bisa dicegah dengan berhenti merokok. Resiko kematian COPD pada perokok sebesar 12-13 kali daripada non-perokok. Jadi seseorang perokok itu resiko kematiannya lebih besar daripada non-perokok. Dan faktor resiko utama jumlahnya adalah 85% sampai 90% dari PPOK atau COPD. Jadi maksudnya adalah 85-90% pasien yang mengalami PPOK itu penyebabnya karena rokok. Nah, ini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi maupun dalam perkembangan dan keparahan dari PPOK. Dibagi menjadi dua, ada faktor host maupun faktor dari lingkungan. Faktor host contohnya adalah gangguan dari genetik, usia, jenis kelamin, hipersensitivitas saluran pernafasan, ataupun adanya gangguan atau kerusakan dari pertumbuhan paru. Kalau paparan, contohnya adalah asap rokok dari lingkungan, kemudian debu dari lingkungan tempat kerja, dan juga polusi udara. Ini adalah data dari headline merokok pada COPD di Amerika. Merokok itu berkaitan dengan 90% dari kematian PPOK di Amerika. Pada laki-laki, merokok itu 26 kali menyebabkan kematian terhadap COPD dibandingkan yang tidak merokok. Sedangkan pada perempuan 22 kali. Ini adalah status-status istilah pada perokok. Apa yang dimaksud dengan current smoker, kemudian never smoker, former smoker. Ya, Anda bisa baca sendiri. Faktor genetik. Faktor genetik yang paling terkenal menyebabkan PPOK adalah defisiensi alfa-1 antitrypsin atau defisiensi ATT. Defisiensi AAT. Defisiensi AAT ini berkaitan dengan emfisema. Patofisiologi berkaitan dengan ketidakseimbangan protease dan antiprotease.
Kejadiannya kecil sekali, masih termasuk kecil karena hanya kurang dari 1% dari kasus PPOK. Antitripsin merupakan protein plasma yang disintesis di hepatosit yang berfungsi untuk melindungi sel paru dari kerusakan oleh pelepasan elastase dari neutrofil. Elastase menyerang elastin yang merupakan komponen mayor pada dinding alveoli. AAT dapat menghambat sebesar 90% enzim perusak. Jadi, defisiensi alfa 1 antitripsin ini menyebabkan jumlah dari antitripsin ini menjadi rendah, sehingga itu menyebabkan kerusakan pada dinding dari alveoli. Ini adalah kondisi dari alveoli yang normal, dan ini adalah kondisi alveoli yang mengalami emfisema. Kita bisa lihat bahwa pada emfisema, batasan-batasan yang ada, di mana ini adalah sebenarnya bagian permukaan yang digunakan sebagai tempat pertukaran udara antara CO2 dan O2 pada emfisema itu hilang, sehingga jumlah permukaan untuk pertukaran udaranya menjadi lebih terbatas. Nah, kondisi yang berkaitan dengan alfa 1 antitripsin tidak hanya pada paru-paru, itu bisa mempengaruhi kulit, hati, ginjal, intestinal, kemudian bahkan sampai vaskular. Pengaruh usia terhadap PPOK. Usia sering dicantumkan sebagai faktor risiko PPOK, namun belum jelas apakah healthy aging yang mempengaruhi PPOK atau usia yang merefleksikan jumlah kumulatif dari paparan selama hidup. Jadi tidak jelas apakah memang dari usia tua yang akhirnya mempengaruhi PPOK, atau pada usia yang tua itu akan cenderung adanya akumulasi dari paparan-paparan semasa hidupnya yang akhirnya menyebabkan PPOK. Pengaruh jenis kelamin terhadap PPOK. Data sebagian besar studi awalnya menunjukkan bahwa risiko pasien yang mengalami PPOK dan kematian akibat PPOK lebih besar dialami oleh pria daripada wanita. Namun, data dari negara berkembang menunjukkan prevalensi dari PPOK pada pria dan wanita adalah sama, yang kemudian merefleksikan perubahan pola merokok tembakau.